Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di video pembelajaran kami dengan pokok bahasan masih tetap di relasi dan fungsi dengan materi domain dan ring suatu fungsi. Sekedar mengingatkan, seperti pada video sebelumnya kita sudah mempelajari domain, kodomain, dan ring suatu fungsi. Jadi, fungsi fx memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis sebagai fx sama dengan y. Jadi domainnya itu adalah himpunan A, kodomainnya anggota himpunan B, dan hasilnya semua yang terpetakan ya. Jadi contohnya ini domainnya adalah anggota himpunan A 1, 2, 3, kodomainnya atau daerah kawannya semua anggota himpunan B. Lalu ringnya yang terpetakan saja pada himpunan B, yaitu A dan B. Contoh berikutnya, ini domainnya atau daerah asalnya semua anggota himpunan A, kodomainnya semua anggota himpunan B, ringnya yang terpetakan. Jadi pada anggota B ini D yang tidak terpetakan, sehingga ringnya hanya A, B, C, dan E. Selanjutnya kita ke pengertian fungsi terdefinisi. Yang dimaksud dengan fungsi terdefinisi adalah fungsi tersebut mempunyai daerah hasil di himpunan bilangan real. Untuk memahaminya fungsi terdefinisi, kita bisa misalkan di kehidupan sehari-hari, kita pakai ilustrasi seperti ini. Ini ada sebuah printer. Jadi printer ini kita misalkan sebuah fungsi. Untuk mencetak yang kita inginkan, kita perlu bahan kertas, sehingga nanti tercetaklah apa yang kita inginkan pada kertas tersebut. Jadi kita misalkan, jadi fungsi printer ini adalah mencetak, yang sebagai bahannya itu adalah kertas, itu kita sebut domain, dan ringnya itu adalah hasil cetakan ya, seperti itu. Jadi printer ini akan berfungsi jika bahan yang kita masukkan itu sesuai dengan ketentuannya, yaitu kertas. Jangan pernah memasukkan bahan yang lain, misalnya triplek atau batu, plastik, tentu printer ini tidak akan berfungsi. Contoh selanjutnya, ini mesin parut kelapa yang fungsinya adalah memarut, bahannya adalah atau domainnya itu kelapa yang sudah dikupas. Ringnya adalah kelapa parut. Jadi mesin ini akan berfungsi jika bahannya itu kelapa yang sudah dikupas. Kalau kelapa yang tidak dikupas, tidak akan bisa untuk membuat mesin ini berfungsi. Jadi terdefinisi jika kelapanya sudah dikupas. Seperti itu. Kita ke pembahasan soal. Ini ada fungsi linear pangkat 1 ya. Jadi perlu diketahui hampir semua fungsi polinomial, baik yang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, itu domainnya adalah bilangan real. Jadi tidak perlu pembahasan khusus masalah domain fungsi polinomial, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, dan seterusnya. Asalkan fungsi tersebut tidak ada fungsi pecahan yang mengandung variabel pecahan, bukan variabelnya berada di pembilang penyebut suatu pecahan, atau di variabelnya di bawah tanda akar, atau pada logaritma. Jadi semuanya itu adalah domainnya bilangan real. Ini domain bilangan real. Nah, untuk menentukan ringnya, kita tinggal menginputkan batas-batas pada interval yang diminta. Jadi ini intervalnya itu lebih dari min 3, ya batasnya min 3. Maksimalnya ini di X sama dengan 4. Jadi kita cari ini menjadi nilai minimal, ini menjadi nilai maksimal nanti. Jadi kita itu X sama dengan min 3. Dituliskan ini min 2 kali min 3 dikurangi 5, jadi hasilnya adalah min 11. Lalu untuk nilai maksimalnya, dan substitusikan 4,
2 kali 4 dikurangi 5 itu 3. Jadi ringnya pada interval ini adalah Y minus lebih dari min 11 dan Y kurang dari atau sama dengan 3. Kita ke contoh selanjutnya. Ini adalah masih tetap polinomial pangkat 2. Jadi masalah ringnya itu tetap di bilangan real. Nah, untuk di ringnya, karena ini adalah fungsi kuadrat yang grafiknya berbentuk parabola, jadi kalau kita gambarkan, ini terbuka ke atas dengan bantuan menggambarnya ini pakai GeoGebra ya. Terbuka ke atas, kita perhatikan grafik ini terbuka ke atas. Jadi bentuknya ini kalau kita buat perjalanan menipi grafiknya, jadi turun sampai di sini, stop, naik. Jadi ada berhenti di puncak bawah ini. Nih, yang ini disebut adalah titik puncak. Sedangkan garis ini adalah sumbu simetri yang nilai X-nya bisa kita hitung di titik puncak ini X sama dengan min B per 2A. Jadi ini jadi nilai minimum dan nilai maksimumnya tergantung dari intervalnya. Sebenarnya ini kan tidak terbatas, jadi tapi ini ada interval, jadi kita mencari nilai maksimum di interval ini. Jadi kita fungsi ini yang secara umum adalah A kuadrat plus BX plus C, yang mana A-nya ini sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan 8. Jadi sumbu simetrinya pada sumbu simetri X itu sama dengan min B per 2A. Jadi kita substitusikan. Ini jadi plus ya. Bagi 2 sama dengan 3. Jadi kita hitung nilainya pada sumbu simetri. Jadi X kita substitusikan. Sama dengan 3, substitusikan di fungsinya, dan ini pada interval kita substitusikan semua, kita hitung X sama dengan 3, kita hitung 9 dikurangi 18 tambah 8 itu min 1. Lalu untuk X sama dengan min 2, kita hitung min ini plus 4 plus 12 plus 8 itu 24. Untuk X sama dengan 8, kita hitung 64 dikurangi 48 ditambah 8 juga 24. Nah, jadi kelihatan ini yang nilai minimalnya itu min 1 dan maksimalnya 24. Jadi ringnya adalah Y lebih dari min 1. Lihat di intervalnya. Jadi ringnya itu Y lebih dari min 1 dan Y kurang dari 24. Kita ke soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Tapi sebelum kita bahas soal selanjutnya, mohon untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng untuk berlangganan video kami yang lainnya. Ke soal berikutnya, ini masih di fungsi kuadrat. Kita bahas, jadi sebelumnya kan sudah ada contoh untuk fungsi kuadrat, hanya bedanya ini grafiknya terbuka ke bawah. Jadi untuk domainnya tetap bilangan real. Di fungsi ini yang grafiknya terbuka ke bawah. Jadi ini di titik puncaknya itu adalah nilai maksimum. Jadi minimumnya nanti kita lihat pada intervalnya. Jadi karena dibatas, kalau tidak dibatasi kan minimumnya itu di tak hingga. Jadi sumbu simetrinya nilai X-nya bisa kita cari dengan min B per 2A, yang B-nya itu min 4. A-nya min 1, jadi ini hasilnya adalah minus 2. Jadi kita hitung sekarang nilainya pada sumbu simetri dan pada intervalnya. Pada sumbu simetri, jadi ini min 4. Jadi 4 ini plus ya. Jadi kalikan min lagi. Jadi min 4, ini 8. 8 ditambah 12.
20 dikurangi 4 itu 16. Lalu untuk di titik X sama dengan min 4, min 16 ini 16 0, jadi 12 ya. Untuk X sama dengan 2, jadi ini min 4 min 8, min 4 min 8 min 12 tambah 12 hasilnya 0. Jadi nilai maksimalnya di 16, nilai minimalnya di 0. Jadi ringnya adalah Y. Jadi ringnya kita perbaiki tadi ya. Jadi di sini tandanya tidak ada sama dengan, jadi disamakan dengan di ringnya. Jadi Y itu lebih dari 0 dan kurang dari 16. Kita ke soal selanjutnya, ini fungsi pecahan. Nah, ingat pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0 kalau pecahan. Jadi suatu pecahan itu terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi untuk fungsi ini, yang A kita bahas dulu ya, akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. X tambah 3 tidak sama dengan 0, artinya X tidak sama dengan min 3. Jadi domainnya adalah semua bilangan real kecuali min 3. Jadi X tidak sama 3. Untuk contoh yang kedua, ini penyebutnya adalah bilangan kuadrat. Jadi sama, penyebutnya ini tidak sama dengan 0, itu sarannya. Jadi kita cari dulu X-nya berapa. Difaktorkan, ingat di SMP sudah belajar pada kelas, kalau tidak salah kelas 8 ya. Jadi memfaktorkan ini cari bilangan yang jika dikalikan min 3 dan dijumlahkan itu min 2, yaitu plus 1 dan 3. Jadi X plus 1 tidak sama dengan 0 atau X min 3 tidak sama dengan 0 didapat. X-nya tidak sama dengan min 1, X tidak sama dengan 3. Sehingga ringnya itu adalah semua bilangan real kecuali min 1 atau 3. Contoh selanjutnya, ini fungsi yang variabelnya di dalam tanda akar. Jadi kalau kalian cek menggunakan kalkulator, itu akar dari bilangan negatif tertulis di kalkulator itu error. Nah, maka untuk fungsi yang mengandung variabelnya di dalam tanda akar, itu akan terdefinisi jika dia lebih atau sama dengan 0. Jadi harus positif atau sama dengan 0. Nah, jadi yang dalam tanda akar ini harus positif dan lebih dari 0. Lebih atau sama dengan 0. Jadi ini X plus 5 lebih atau sama dengan 0. Sehingga dapat X lebih atau sama dengan min 5. Jadi ringnya bilangan real yang salah kita perbaiki. Jadi kita perbaiki. Jadi X-nya lebih dari atau sama dengan min 5. X-nya itu bilangan real ya. Nah, ini sama persamaan kuadrat. Jadi yang di dalam tanda akar harus lebih atau sama dengan 0. Kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya ya. Dia dapat seperti di sini sama angkanya dengan soal sebelumnya. Jadi dia dapat X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Nah, karena ini persamaan kuadrat, ini bentuknya kuadrat, jadi kita cari interval-interval yang di mana positif dan negatifnya. Jadi kita letakkan min 1 di kiri, 3 di kanan, yang lebih besar susun berdasarkan nilainya ya. Nah, kita akan menentukan nilainya. Jadi misalkan di sini kita ambil min 2. Min 2 kita substitusikan ke fungsinya. Min 2 pangkat 24, min 2 kali min 2 4 ya. Jadi 4 tambah 4 8 dikurangi 3 5. Jadi 5 positif di sini.
Kita di sini antara min 1 dengan 3 paling mudah kita ambil 0. Kalau 0 kita substitusikan ke fungsinya 0, 0 dikurang 3, min 3, jadi minus. Nah, dengan cara yang sama di sini kita ambil 4 akan didapatkan nilai yang positif. Jadi yang kita ambil yang positif. Nah, yang syarat ini adalah harus positif ya. Lebih sama atau sama dengan 0. Jadi ada sama dengan ini. Ini kalau di intervalnya kita hasilnya 0 nanti. Jadi yang kita ambil adalah 0 atau positif. Jadi dari min 1 ke kiri, dari 3 ke kanan. Nah, ini daerahnya terputus, ya kita ambil yang positif. Jadi kita ngambil ringnya kurang dari min 1 atau lebih dari 3. Jadi ditulis kurang dari atau sama dengan min 1 atau X lebih atau sama dengan 3. Nah, terus soal yang ketiga, ini bentuk di dalam tanda akar kolaborasi dengan pecahan. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama syarat untuk tanda akar, yang kedua syarat pecahan. Jadi untuk tanda akar harus positif ya, dan sama dengan atau sama dengan 0. Lalu syarat pecahannya yang penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi kita cari satu persatu yang ini. Kalau pembagian itu aturannya sama dengan perkalian. Kalau pembagiannya positif, maka perkaliannya positif juga. Jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi X min 2 dikali X plus 3 lebih dari 0. Pembuat 0-nya ada didapat faktor. Karena sudah difaktorkan jadi lebih mudah ya. Jadi dapat X sama dengan 2, X sama dengan min 3. Sama caranya kita cari interval positif negatifnya. Yang kecil di sebelah kiri, yang besar sebelah kanan, nilai X-nya. Kita tes seperti tadi, jadi di sini didapat positif, kita ambil setelah angka berapa? Min 4. Kalau antara negatif dengan positif di tengah sini, kan ada 0, lebih mudah. Didapatnya itu minus. Lalu di sebelah kanan 2, positif. Jadi sehingga untuk di syarat pertama, intervalnya seperti ini. Boleh diambil langsung, batasnya ditulis boleh, tapi dibiarkan juga didapat karena kita masih menunggu syarat yang ini. Jadi X tambah 3 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan min 3. Perhatikan di sini, waktu di sini kan X sama dengan 3 masuk, sama dengan 3 atau lebih ya. Tapi di sini syarat kedua dia tidak boleh sama dengan 3. Jadi waktu mengambil ringnya kita ambil irisannya. Karena di sini diminta tidak sama dengan 3, maka di sini tanda sama dengannya jadi hilang ya. Seperti itu. Kita ke soal yang lain. Kita ke soal selanjutnya, ini adalah bentuk logaritma. Nah, untuk soal logaritma, jadi kita kembali ke definisi logaritma dulu. A log B ini A bilangan pokok, B itu bilangan yang dilogaritmakan, terdefinisi jika A dan B-nya positif. Jadi lebih dari 0 semua A dengan B-nya. Dengan syarat A tidak sama dengan 1. Ini logaritma terdefinisi. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan syarat ini. Jadi untuk soal A, bilangan pokoknya A ini kalau tidak ditulis artinya 10. Artinya sudah memenuhi syaratnya lebih dari 0 ya. Nah, tinggal yang ini ada variabelnya. Jadi harus positif ini. Jadi 4X min 3 positif atau lebih dari 0. Jadi sehingga 4X itu lebih dari 3. Kita bagi dengan 4 kedua-dua. Dapat X lebih dari 3/4. Inilah domainnya. Bilangan real yang lebih dari 3/4. Itu yang soal yang B. Jadi bilangan pokoknya 2 sudah terpenuhi syaratnya. Nah, jadi yang dilogaritmakan tinggal dicari X ditambah 6 lebih dari 0. Ini domainnya. Jadi X lebih dari min 6. Jadi domainnya X lebih dari min 6. Itu yang C, logaritma dengan B-nya ini atau bilangan yang logaritmakan mengandung variabel polinomial pangkat 2 atau kuadrat ya. D, karena ini sudah terpenuhi, jadi tinggal yang ini syaratnya X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari 0. Kita cari pembuat 0, difaktorkan ya. Dapatnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3.
Kita cari pakai garis bilangan. 2 dengan 3 kita pasang sama seperti tadi di tes. Ini sebelah kiri 2 itu ada 0 substitusikan 0 0 6 positif ya. Nah biasanya ini kalau sudah untuk yang pangkat 2 kalau sudah dapat plus, selanjutnya ini min, ini plus lagi. Tuh. Yang kita ambil adalah lebih dari 0 positif, artinya dari 2 ke kiri dan ke kanan, sehingga ringnya itu adalah X kurang dari 2. X kurang dari 2 kita perbaiki itu ada sama dengan. Kita perbaiki, tadi saya salah menggambarnya karena di sini tidak ada sama dengan, maka bulatannya itu kosong di dalamnya. Jadi sama seperti tadi ya. Kita perbaiki. Nah, jadi yang kita ambil dari 2 ke kiri ke kanan tidak ada sama dengan. Jadi ringnya itu adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Demikianlah perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah untuk selalu saling berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.